Oke, kita lanjut di part berikutnya aja. Kalau untuk P2H, kita siapkanlah kain, gunakan sarung tangan, kaos tangan. Oke, kita mulai dari pengecekan oli. Ini ada di sebelah kiri unit ya, kiri unit. Ini depannya, ini kirinya, dan di sana di kanan. Di sini kita akan memeriksa P2H-nya. Pertama, kita akan cek pengecekan oli, yaitu di sini. Ya, dengan caranya ya, kita mengelap. Di sini kan ada tertulis high dan low. Setelah kita lap, kita masukkan kembali, baru kita cabut kembali. Oke, apakah dia posisi di high atau di low atau di bawah low. Kalau di bawah low, ya berarti kita harus laporkan. Kita pengecekan lagi berikutnya, apakah di dalam ini packing headnya ada bocor, merembes, atau memang olinya sudah habis. Dan ini tempat pengisian oli. Oke, ntar di teman-teman yang mau P2H, pastikan baik-baik. Di sebelah kirinya ini adalah tempat pengecekan oli. Sama ini adalah filter, penyaringan fuel. Ini juga penyaringan fuel. Dan ini dibilang rakor untuk pemisah antara air dan fuel. Misalkan saringan awal, dibilang saringan kedua, saringan ketiga sebelum masuk di ruang bahan bakar, tempat pembakaran. Dan ini adalah filter oli. Nah, di sini kan kita bisa lihat ketika olinya dia kurang, berarti mungkin di sini juga ini kita lihat dia kotor karena olinya bisa saja ini longgar. Oke, pastikan inilah filter oli, bahasa Inggrisnya 2B. Ini adalah cleaner. Ini adalah cleaner. Ini adalah yang kecil ini, sering ada di pertanyaan di tes teori anti hook untuk mengetahui saringan ini apakah sudah sangat kotor. Oke, cek lagi di sini. Ini adalah safety radiator. Kita cek lagi fulinya, pembelnya apakah putus, ini kan. Oke, setelah kita pastikan aman, kita pindah lagi di sisi kanan unit. Oke, sebelum kita ke kanan unit, kita pengecekan baterai dulu. Tunggu ya sejedah. Setelah kita buka dengan menggunakan dua tangan, di sini kita akan menemukan baterai atau aki. Oke. Nah, ini kita pengecekan di positif negatifnya, apakah dia macam ada kabut-kabut begitu. Contohnya seperti ini. Ini kan kita bisa lihat dengan longgar. Jadi kalau longgar begini kita laporkan di mekanik. Kita cek lagi untuk aki. Oke, kita lihat kondisinya aman. Oke, aman. Dan ini adalah bagasi penyimpanan. Oke, kalau sudah, nah satu lagi, ini adalah tempatnya fuse atau sekring. Nah, kita bisa melihat posisi red lampu. Oke, pastikan. Kita lanjut di fuel. Sebelum kita ke kanan unit, kita cek dulu fuelnya. Dan cara mengecek fuelnya ini kan masih posisi manual ya, menggunakan ukur. Di sini ada ukurannya kan 400 dari 100, dari 50, 100, 200, 250, 300,
dan 350 dan 400. Untuk fullnya tangki ini adalah 407 liter, dan bisa kita mengukur misalkan contohnya begini, kita bisa gunakan alat ini berapa jam, ya kan, berapa jam. Kita ukur saja berapa liter yang ada di tangki ini. Misalkan contohnya di 300 liter ya, atau ambillah paling jauh di 400 liter. 400 liter dibagi 22 menghasilkan 20 jam, taruhlah 20 jam. Berarti kalau full tangki dia bisa menghasilkan 20 jam kerja. Jadi dalam satu shift bisa bekerja full, dan satu shiftnya, shift sebelah, nah dia harus mengisi lagi, menambah, karena kita harus mempunyai toleransi untuk fuel ini, jangan sampai kosong. Ketika kosong ya efeknya banyak ya. Oke, nanti kita lanjut di berikutnya. Kita ke kanan unit ya. Oke, di sini kita akan menemukan lagi safety radiator, hose radiator. Ini hose radiator. Dan ada selang kecil, ini adalah masuk di reservoir tank, atau orang bilang penampungan air radiator. Ketika panas dia akan menguap ke sini, dan ketika dingin dia akan naik kembali ke radiator. Makanya ini harus kita periksa juga kalau masih ada. Oke. Nah, di sini kita bisa ngecek lagi pambelnya lebih detailnya. Di sini kita bisa ngecek kencangan. Nah, kalau kendor bisa temperaturnya cepat naik. Nah, dengan pengencangan di sini di alternator ya. Alternator ini untuk pengisian baterai tadi. Oke, pengisian baterai. Nah, di sini di bawah lagi kita bisa melihat adalah motor starter. Ini motor starternya. Ini motor starter. Oke. Dan ini yang naik ke ini adalah turbo canggar. Ini dari cutter oli naik ke sini untuk mendinginkan, untuk melemaskan juga. Melemaskan ini turbo canggar. Dari intake, namanya intake atau cleaner. Masuk sini sebelum masuk di ruang bahan bakar. Ruang bahan bakar ini. Setelah hasil pembakaran dia akan keluar lewat muffler, atau namanya exhaust pipa, exhaust. Nah, bisa dibilang ini muffler yang bundar. Oke, muffler yang bundar. Dan yang bundar ini dalam muffler, dan satu yang dibilang ini adalah exhaust pipa atau pembuangan akhir kan. Nah, jangan lupa lagi, yang ini adalah cleaner. Ini adalah penyaringan awal, namanya free cleaner. Ini free cleaner, tempat penyaringan debu awal. Atau misalkan ada ranting-ranting main di kayu, biasanya kan dia mengisap di ranting-ranting. Nah, itu dia akan tersaring di situ dulu, di jaring-jaring itu, biar dia tidak masuk ke cleaner. Nah, kita lanjut lagi di kanan, masih di kanan unit. Kita pengecekan oli hidrolik. Ini adalah pengisiannya, ini adalah gelas kacanya, dan ini adalah oli transmisi John Vanter. Oke Mi, ini di kanan unit ya. Kita akan turun satu lagi. Ini adalah drain, pembuangan solar atau air. Kita akan ada kerannya itu. Oke, keran ini tersumbat. Oke, mungkin itu saja untuk P2H pengecekan dalamnya, Jar. Oke, sini adalah kiri unit, sebelah sana kanan unit. Oke.
Oke, selama mencoba kawan P2H-nya, nanti kita lanjut di panel-panelnya untuk tes pengoperasiannya. Jadi mau mulai teknik.